Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya eh, untuk menginformasikan terkait pembuatan website. Progres sampai saat ini sudah dapat diakses dan sudah dipublish. Dan perkenankan saya juga untuk mengguidance dari eh, warga untuk mengakses beberapa menu dan aplikasi yang ada di website ini. Pertama-tama ya langkahnya kita buka browser dan kita input di alamat website yaitu dengan nama domain clusterorchid-e.com. Dan ini adalah halaman mukanya, halaman home. Di sini ada logo dari RT kita untuk cluster Orchid E dengan tagline for better our environment. Mari bangun bersama lingkungan kita dalam keberagaman dengan support sistem yang baik serta teknologi digitalisasi dalam segala aspek. Mungkin untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Pertama, ada menu home, kepengurusan, administrasi, kegiatan warga, dan UMKM warga. Dan di sini juga terlihat untuk chat pengaduan 24 jam dan ini terkoneksi kepada WA dari ketua RT kita yaitu Pak Budi. Dan di sini ada tombol aplikasi KAS dan aplikasi IPL. Nanti akan kita jelaskan lebih detail terkait aplikasi KAS dan aplikasi IPL. Dan kita scroll ke bawah, di sini ada tampilan dari fasilitas cluster Orchid E, 8 badminton, pendopo. Bisa kita next dengan taman utama, jogging track, taman bermain anak, gerbang, dan lain-lain. Dan berikut juga ada tampilan slideshow dari kegiatan warga dari cluster Orchid E. Ada kegiatan kerja bakti dan konten ini akan terus diupdate. Mungkin untuk saat ini baru beberapa saja yang bisa kita submit. Mungkin kedepannya akan ditambahkan kembali. Dan di sini ada organisasi warga cluster Orchid. Di dalam lingkungan kita terdapat ada PKK, ada kegiatan badminton, PKM, dan Jabu, arisan RT, dan kerja bakti. Nextnya kita scroll ke bawah, masih ada ya sedikit ada cerita masa lalu cluster Orchid. Nanti mungkin akan diupdate kemudian hari. Dan di sini ada fasilitas yaitu administrasi publik. Dan semua layanan administrasi dapat kami layani, yaitu dari kepengurusan RT, dari surat pengantar RT, surat keterangan, keterangan domisili, keperluan lainnya. Dan ini moto dari kepengurusan dan visi misinya. Di sini ada tempat untuk etalase warga terkait ada jual beli untuk kuliner, makanan minuman, UMKM warga, jasa, produk apapun, warga semua bisa untuk partisipasi untuk memamerkan barang dagangannya, dan itu sebuah wadah buat warga saling membutuhkan, bisa dicek di pojok UMKM warga.
Dan terakhir adalah lokasi kita by Google Maps. Dan untuk media sosial kebetulan belum kita aktifkan seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain karena keterbatasan waktu ya. Mungkin kedepannya bisa akan dikembangkan kembali. Dan pertama untuk aplikasi KAS kita sudah sedikit berjalan, tetapi akan diupdate terus oleh Pak Bendahara. Kita coba buka dengan cara tinggal mengklik tombol aplikasi KAS. Dia akan memuat di tab baru dengan judul aplikasi KAS RT. Nah, di sini warga bisa menginput dan melihat secara real time aliran kas dan laporan kas dari RT terupdate. Dan untuk warga kita kasih akses sebagai warga. Jadi tidak bisa mengedit, tidak bisa merubah, hanya bisa melihat saja. Untuk username warga yaitu warga dan passwordnya warga juga. Login berhasil, klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat saldo kas RT kita berada di angka 56.500.000. Di sini kita bisa melihat detailnya lagi di more info, kita klik. Dan di sini ada keterangan saldo awal di awal 1 Februari 2022 yaitu 38.576.000. Ada IPL warga, perbaikan alat fogging, bayar listrik, IPL pemasukan, IPL warga, sampai kita bisa lihat terupdate itu di halaman 13. Terakhir diupdate di tanggal 17 Mei. Dan mungkin ini akan segera diupdate oleh Pak Bendahara. Dan di sini bisa kita lihat juga rekapnya seperti tadi. Ini kas sosial, kebetulan tidak ada aliran perputaran kas ya di sini. Dan ini ada laporan kas, menunya, rekap kita bisa cetak sendiri jika ingin mengetahui in out dari dana kas ini. Kita bisa jadi acuan untuk tanggal awal misalkan di bulan Mei, periode Mei, kita pilih 1 Mei, tanggal akhir 30 Mei, 31 Mei, kita cetak periode. Di sini langsung bisa tercetak. Jika ingin mengetahui dari sisi warga kemana saja kas RT digunakan. Ini kita bisa save PDF atau bisa langsung preview di layar laptop atau PC. Di sini kita bisa lihat detailnya. Saldo kasnya per periode ini adalah Rp16.291.000. Oke, ini adalah sedikit tampilan dari aplikasi KAS RT. Kita kembali ke website lagi. Sebelumnya kita logout dulu, harus di logout. Oke. Nah, kembali ke website. Dan yang kedua adalah aplikasi IPL. Ini kita bisa untuk sebagai pegangan kita yaitu buku IPL dengan basis web gitu. Kita bisa lihat
kita udah berapa bulan sudah bayar atau belum. Ini kita berupaya untuk setransparan mungkin terkait IPL. Dan untuk login kita bisa klik tombol aplikasi IPL dan di sini dengan terbuka tab baru dengan judul login. Di sini aplikasi IPL Warga sama dengan aplikasi KAS untuk warga hanya diberi akses untuk melihat saja. Kita input di username warga, password warga, login. Nah, selamat datang di aplikasi PL Warga. Nah, di sini ada data warga. Ini ada blok, nomor, dan nama warga. Dan di sini data bayar IPL warga. Nah, ini terlihat untuk blok dan nomor rumah OE1A9 untuk bulan Januari. Ini hanya sebagai sampel ya, karena kita belum update dari sisi bendahara untuk update terakhir karena ini masih trial and error, tetapi untuk saat ini kita bisa sudah bisa digunakan. Itu tanggal bayarnya terlihat, keterangannya lunas, kita bisa lihat. Jadi kita berusaha untuk transparan terhadap kewajiban kita sebagai warga, yaitu membayar IPL tepat waktu. Dan di sini adalah kartu online. Contohnya yang akan kita ambil adalah misalkan sudah saya input dummy yaitu OE6 nomor 6. Kita coba kartu IPL online. Kita cari OE6. Ini tinggal dimasukkan nomor rumah saja, blok dan nomor rumah. OE6 nomor 6. Kita cetak. Nanti ini adalah buku atau kartu IPL warga online. Ini ada nama warga, blok, dan nomor rumah. Ini untuk tagihan IPL Januari, Februari, Maret sampai Desember. Kita tahu untuk tanggal bayarnya tanggal berapa, jumlahnya berapa, dan keterangannya apa. Ini ada untuk yang mengukuhkan data adalah bendahara, yaitu Bapak Kamdono. Kita juga bisa cetak dengan klik ini. Kita bisa cetak. Tampilannya seperti ini. Kita balik ke halaman utama. Kita bisa lihat per periode jika ingin mengetahui IPL dalam kurun waktu 1 bulan. Contohnya di bulan Mei. Kita coba di bulan Mei. Cetak. Tidak ada di bulan Mei. Mungkin kalau sudah terinput dengan real time oleh bendahara, kita bisa cek kapanpun dan dimanapun.
Oke, kita harus log out. Oke, kembali ke website lagi. Dan itu untuk dua fungsi di aplikasi. Jadi dari awal untuk project ini adalah membuat website dan membuat setransparansi mungkin untuk kas dan pembayaran IPL. Untuk menu kedua yaitu kepengurusan, di sini ada Teamwork Rise Together. Ada struktur organisasinya, yaitu Pak Aryo Budiman sebagai Ketua RT 04, Pak Hairil Ketua RT 05, Pak Chandra Leo RT 02, Pak Kamdono sebagai bendahara, dan Pak Rio sebagai sekretaris. Ini ada visi misi, mungkin akan nanti ditambahkan oleh pengurus. Oke, dan untuk menu ketiga yaitu administrasi. Ini dengan semangat transparansi administrasi kita bisa mempermudah pembuatan atau permohonan surat menyurat terkait request untuk surat pengantar dan untuk registrasi warga baru juga bisa kita akomodir di menu administrasi ini. Ini kartu IPL itu sudah kita tag di halaman utama dan di sini juga ada. Nah, ini adalah jika kita ingin mengajukan permohonan surat pengantar untuk keperluan apapun, kita bisa klik di sini. Di sini itu adalah form untuk warga, form pengajuan surat pengantar. Di sini kita wajib mengisi nama, alamat lengkap rumah, kelurahan, desa. Ini sebagai data details dari nantinya yang surat akan dibikin oleh sekretaris. Kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, nomor HP, dan keperluannya mohon agar diisi details. Setelah dikirim, data akan masuk ke email kepengurusan, nanti akan diprogres lanjutan, dan sebelum mengirim kita usahakan untuk bisa memberitahukan dahulu kepada sekretaris dengan nomor yang tertera di sini ya. Setelah kita kirim, kita beri informasi by WA, nanti akan diprogres dan surat akan segera ready untuk digunakan, dan tentunya akan diinformasikan lagi oleh pengurus kepada nomor HP ini jika surat sudah ready. Oke, kita ke administrasi lagi. Nah, di sini jika ada warga baru dianjurkan untuk mengisi data diri di menu registrasi warga baru. Caranya dengan klik tombol ini. Sama seperti ini, adalah nama kepala keluarga, anggota keluarga, bisa diklik anak 2, dan ini diwajibkan untuk upload kartu keluarga. Kita cari di sini filenya, alamat lengkap sesuai KTP, blok rumah yang akan ditinggali,
Contohnya nomor rumah, kirim. Dan data ini bersifat rahasia dan jamin kerahasiaan untuk data di kepengurusan RT ini. Oke, yang terakhir adalah kolom atau menu UMKM warga. Di sini adalah tempat untuk warga bisa menjual, bisa membeli, bisa mengajukan jasa atau bertukar project bisa di sini. Ini adalah Culinary Service and Product Corner. Pojok kuliner atau jasa produk warga, yaitu wadah untuk memamerkan etalase produk dengan berbagai jenis barang, jasa maupun makanan dan minuman. Jadi kalau misalkan bingung nih mau makan apa, kita bisa klik UMKM warga, kita bisa lihat etalase apa saja yang ada kuliner di lingkungan warga sini. Contoh saja untuk warga bisa menginformasikan jika ingin ditampilkan di website ini, jenis usahanya apapun, mohon agar mengirimkan foto minimal atau logo dari barang dagangannya, terus nama usahanya, kalau bisa ditambahkan deskripsinya, menyediakan apa, menunya apa, atau barang apa saja yang dijual, bisa dideskripsikan, alamat, ini sebagai opsional saja, yang punya itu siapa, bapak siapa atau ibu siapa, dan pemesanannya bisa dicantumkan, bisa support untuk COD atau support untuk dikirim langsung ke rumah, atau pemesanan bisa diambil sendiri. Mohon cantumkan juga nomor WhatsApp. Dan ini opsional jika memang usahanya mempunyai website atau sosial media yang lebih lengkap, details terkait barang yang dijual, bisa dicantumkan di sini. Dan ini untuk kategori jasa atau service ya. Kebetulan di sini ada digital guestbook, yaitu penyedia jasa digital guestbook untuk berbagai macam acara seperti gathering, wisuda, wedding, exhibition, dan lain-lain. Nah, di sini ada saya tampilkan untuk webnya. Nah, jika ada produk lainnya, misalkan contoh jual beli mobil atau jual beli motor atau tanaman atau apapun itu, nanti akan bisa disubmit di kategori produk lainnya. Jasa mungkin ada jasa servis motor, servis mobil, servis AC, ataupun detailing untuk mobil bisa dimasukkan di kategori jasa dan servis. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan adanya website ini bisa lebih berkembang, bisa lebih maju, bisa lebih baik ke depannya. Tidak hanya kepengurusan RT di periode ini saja, tapi untuk periode-periode selanjutnya. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.